definitely win. Yes. I'm going now. Enemy. If we make the bridge, Dusty. Dusty. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecrop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Moviecrop akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Walkabout. Film ini mengisahkan tentang seorang kakak beradik yang bertahan hidup karena tersesat di tengah gurun pasir Australia. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keadaan di kota Sydney, negara Australia. Kemudian kita beralih pada aktivitas dari seorang anak perempuan dan juga seorang anak laki-laki yang terlahir dari sebuah keluarga yang cukup mapan. Mereka juga tidak mempedulikan sebuah hari libur, karena di hari biasa mereka juga melakukan piknik di pedalaman Australia. Walaupun liburan itu hanya dilakukan oleh mereka berdua dan ayahnya saja, karena ibu mereka sudah menikah dengan seorang pria lain. Setelah itu, sampailah mereka di sebuah lokasi piknik yang terletak di sebuah tempat terpencil, tanpa adanya pemukiman penduduk dan kegiatan lainnya. Kemudian, sang kakak yang bernama Jenny mulai mempersiapkan beberapa makanan untuk mereka nikmati di sana. Sedangkan adiknya yang bernama Lucas asik bermain di sana. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang mengarah ke Lucas. Dan tanpa diduga tembakan itu berasal dari ayahnya sendiri. Namun, Lucas yang masih kecil menyangka kalau ayahnya mengajak dia untuk bermain tembak-tembakan. Padahal, ayahnya berniat untuk menghabisi mereka berdua tanpa mereka ketahui alasannya. Kemudian sang ayah mengeluarkan satu jerigen bensin dari dalam mobilnya. Dan dengan seketika, dia langsung membakar mobil tersebut dengan sengaja. Ternyata, semua itu dilakukan ayahnya untuk dijadikan sebuah alibi untuk menandakan kematiannya sendiri. Dan langsung menembak kepalanya sendiri. Karena itulah, Jenny langsung mengambil kembali beberapa makanan yang sebelumnya dia bawa. Dia merasa kalau semua ini sangatlah tidak terkendali. Dan sama sekali tidak terduga. Jenny juga dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Lucas tentang apa yang telah terjadi kepada ayah mereka. Melainkan Jenny berkata, kalau piknik kali ini hanya akan dilakukan oleh mereka berdua saja. Setelah itu mereka terus berjalan, menyusuri tempat yang jauh dari pemukiman itu dengan tujuan yang tidak jelas. Kemudian mereka juga harus kehabisan persediaan makanan dan minuman yang mereka bawa. Di sana mereka juga hanya bisa tidur beralaskan bebatuan, yang pastinya sangat membuat mereka kedinginan. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah pemukiman penduduk. Jenny terus berusaha menuntun adiknya yang saat itu sudah sangat kelelahan. Dan sialnya lagi, mereka sudah tidak memiliki banyak stok makanan yang tersisa. Sampai-sampai mereka harus memakan butiran garam untuk menunda rasa lapar. Di keesokan harinya, Lucas sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Hal itu membuat Jenny harus menggendong Lucas untuk melanjutkan perjalanan. Kini, situasi juga semakin memburuk. Ketika mereka berdua sama sekali tidak menemukan sumber air dan makanan, dan tempat yang bisa mereka tempati. Lalu pada akhirnya, mereka berdua melihat sebuah pepohonan yang ada di tengah padang pasir itu. Pohon itu juga ternyata dapat menghasilkan beberapa buah yang bisa dimakan oleh Jenny dan juga Lucas. Di sana juga ada sumber air. Walaupun air di sana tidaklah cukup banyak, namun sangat berarti untuk mereka berdua yang sudah sangat kehausan. Akhirnya Jenny dan juga adiknya bisa merasakan lagi sebuah arti dari piknik yang sesungguhnya. Kini sumber air itu dapat digunakan oleh mereka berdua untuk minum maupun mandi. Sedangkan pohon-pohon di sana mereka manfaatkan untuk menjemur pakaian mereka. Semua itu sangatlah tidak diduga oleh mereka pada saat itu. Dengan adanya pohon dan sumber air di tengah padang pasir yang gersang, Jenny dan juga Lucas masih diberikan kesempatan untuk kembali memulihkan tenaga mereka. Kini waktu pun terus berlalu, dengan keadaan pohon dan sumber air di sana yang mulai berubah.
karena seluruh buah sudah mereka habiskan, dan juga pasokan air yang sudah sangat kering sampai tidak tersisa sedikit pun. Mereka berdua hanya bisa berharap kalau sumber air itu dapat kembali mengeluarkan air, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana untuk menghemat tenaga. Namun sialnya, sumber air itu tetap tidak menghasilkan air kembali, yang membuat mereka tidak dapat minum pada saat itu. Kemudian, tiba-tiba saja Lukas melihat seseorang dari kejauhan. Dan ketika mereka perhatikan, orang tersebut merupakan salah satu penduduk dari suku asli aborigin. Karena seperti yang kita tahu, bahwa suku aborigin merupakan suku asli dari benua Australia. Lalu, Jenny dan juga Lukas mencoba menggunakan segala cara agar orang tersebut mengerti kalau mereka sangat membutuhkan air pada saat itu. Pada awalnya, pria itu sama sekali tidak mengerti dengan apa yang mereka inginkan. Namun pada akhirnya pria itu mengerti apa yang diinginkan mereka berdua, dan langsung menggunakan keahliannya untuk memberikan sebuah air yang dapat mereka minum. Karena itulah Jenny langsung mengajak adiknya untuk mengikuti pria tersebut. Karena dia sangat ahli dalam bertahan hidup di sana, dan akan sangat membantu mereka berdua nantinya. Kini, mereka berdua seolah sedang liburan, dan didampingi oleh seorang tour guide. Mereka juga tidak perlu repot-repot, karena sumber makanannya sudah mereka dapatkan dari hasil perburuan pria tersebut. Namun ternyata sampai saat itu, kulit Lukas masih sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari, yang sampai membuat kulitnya melepuh dan terlihat seperti terbakar. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjalanannya dengan arahan dari pria itu. Akan tetapi, mereka juga sebenarnya belum tahu pria tersebut akan menuntun mereka kemana. Namun sepertinya pria itu sadar akan sesuatu hal, yang secara tidak langsung, Jenny dan Lukas harus bisa lebih beradaptasi dengan pola hidup dari pria tersebut. Dan mereka juga harus melakukan semua kegiatan secara bersama-sama setiap harinya. Akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat. Jenny tidak sengaja melihat ada sebuah peternakan. Namun ketika Jenny menghampiri peternakan itu, ternyata sudah tidak ada seorang pun di sana. Namun, mereka memanfaatkan tempat itu untuk beristirahat beberapa waktu. Kemudian Lukas dan pria itu tidak sengaja menemukan sebuah jalan raya. Dan karena itulah, kini posisi mereka sudah sangat dekat dengan arah pulang. Akan tetapi, pria itu tidak memberitahukan hal tersebut kepada Jenny. Bahkan dia tidak mengucapkan apapun, dan malah mengubah tampilannya. Tidak hanya itu saja, pria itu juga malah melakukan sebuah tindakan random yang dia lakukan tepat di hadapan Jenny, yang membuat Jenny sangat terkejut melihatnya. Dan karena itulah, kini Jenny mencoba untuk menghindari sebisa mungkin. Sedangkan pria itu masih saja menari-nari tanpa berhenti sama sekali. Di sini dapat disimpulkan, kalau sepertinya pria itu melakukan hal-hal tersebut untuk mencoba memikat hati Jenny dengan caranya sendiri. Akan tetapi, Jenny yang sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud pria itu, membuatnya tidak menanggapi sedikit pun tarian pria tersebut. Dan hal itu membuat pria aborigin itu sangat bersedih pada saat itu. Di keesokan harinya Lukas berkata, kalau pria itu tidak terlihat sama sekali dari sekitar tempat ini, karena sepertinya pria itu telah pergi terlebih dahulu. Dan menganggap kalau tugasnya untuk mendampingi mereka berdua telah selesai. Namun ternyata pria itu tidak pergi meninggalkan mereka di sana. Melainkan pria itu telah bunuh diri dengan menggantungkan lehernya di atas pohon. Hal itu menyimpulkan kalau sepertinya pria itu telah patah hati setelah cintanya ditolak oleh Jenny, hingga akhirnya membuat dia stres dan bunuh diri. Namun Jenny yang melihatnya tidak terlalu mempedulikan akan kejadian itu, karena Jenny juga sama sekali tidak memahami arti dari tarian tersebut. Dan yang lebih pentingnya, kini mereka berhasil menemukan jalan raya yang selama ini telah dicari oleh mereka berdua. Dan akhirnya, setelah menelusuri jalan itu, mereka berdua berhasil menemukan sebuah pemukiman di bawah sana. Dan ketika mereka cari tahu, ternyata tempat itu merupakan sebuah pondok dari para pekerja tambang. Beruntungnya, mereka berdua berhasil bertemu dengan salah satu pengurus di sana. Walaupun sebenarnya, mereka berdua tidak terlalu disambut baik oleh pria tersebut. Akan tetapi, setelah berbicara cukup lama,
Akhirnya pria itu meminta agar mereka menunggu atasannya yang akan datang ke sana. Kemudian tanpa diduga, penantian itu membuat kehidupan Jenny beserta adiknya langsung berubah 180 derajat. Karena pada saat ini, Jenny sudah dilingkai oleh sang pemilik wisma, dan seluruh biaya kehidupannya tentu saja ditanggung oleh suaminya itu. Kemudian, film pun berakhir. Itulah film Walk About. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.